Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Alamandamarintiasto, NRP 5017251037 dari Departemen Teknik Geofisika, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, saya di sini membuat video dengan tujuan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang pertama saya telah mentranslate chapter 16 dari buku Earth Revealed, yang kemudian eh, dari hasil transit tersebut saya akan mempresentasikan chapter 16. Chapter 16 dari buku Earth Revealed. Nah, di chapter 16 ini itu membahas tentang sungai dan banjir. Bagaimana sungai itu terbentuk, kemudian apa penyebab sungai itu bisa terbentuk, kemudian bagaimana banjir bisa terjadi, bagaimana eh sorry, apa dampak banjir, kemudian penyebab-penyebab erosi, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Nah, di sini sudah ditampilkan sebuah gambar yang saya ambil dari buku Retrieval chapter 16, yang dimana di sini ada gambar siklus hidrologi. Nah, jadi siklus hidrologi ini itu menggambarkan bagaimana perputaran air di muka bumi ini atau di planet bumi ini itu bisa terjadi. Nah, yang pertama, jadi eh, ini tuh siklus hidrologi itu membutuhkan eh siklus hidrologi ini terjadi di air, udara, bahkan di dalam tanah sekalipun. Nah, jadi yang pertama, sinar matahari itu memancarkan sebuah energi panas yang dimana itu membuat air yang ada di laut itu menguap, yang dimana uap tersebut nanti akan mengembun di awan atau mengembun membentuk sebuah awan yang ada di gambar ini. Nah, kemudian awan tersebut jika sudah penuh nanti akan meneteskan air yang dimana itu akan menjadi hujan. Nah, dari hujan tersebut itu nanti air itu bisa mengalir di sungai, jatuh di sungai, atau meresap ke dalam tanah. Yang dimana jika air itu meresap ke dalam tanah, nah, resapan air itu secara perlahan akan mengalir atau menyalur lah, atau kembali lagi ke dalam laut. Nah, jadi sebagian besar dari resapan air itu yang terjadi di dalam tanah itu akan kembali ke laut, dan siklus hidrologi ini selalu berulang karena yaitu tadi, karena ada energi panas dari matahari yang membuat menguap air laut, dan siklus itu selalu berputar. Nah, kemudian, nah, di sini itu terdapat gambar aliran air. Nah, jadi bagaimana aliran air itu bisa mencapai ke sungai. Jadi seperti yang saya jelaskan itu tadi, eh, hujan itu membuat air itu menyerap ke tanah. Nah, otomatis kan di sungai itu ada hulu dan hilir ya, yang dimana awal aliran sungai itu terjadi di hulu. Nah, di sini itu terdapat sebuah pegunungan yang dimana pegunungan itu mengandung banyak sekali air di dalamnya. Nah, dari pegunungan ini itu nanti akan eh, aliran air tersebut akan mengalir dari pegunungan ini, yang dimana itu juga akan menjadi hulu. Nah, kemudian air itu mengalir membentuk sungai kecil, entah itu sungai kecil atau sungai besar. Nah, yang kemudian itu mengalir, airnya mencapai hilir, yang dimana hilir ini nanti akan menuju ke laut, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang seperti saya jelaskan tadi, sungai kan ada hulu dan hilir, yang dimana hulu ini jelas berada di atas, kemudian hilir itu di bawah. Nah, jadi aliran air di dalam sungai itu tidak selalu
berada di dalam alurnya. Kenapa demikian? Karena itu tadi eh, apalagi saat terjadi hujan. Nah, hujan itu kan kita tidak bisa menentukan seberapa deras hujan tersebut, eh, yang dimana itu akan membuat sungai itu meluap karena kelebihan debit air. Apalagi kalau semisal hujannya deras dan terjadi dalam waktu jangka panjang. Nah, itu membuat debit air sungai menjadi meluap dan itu membuat aliran air itu tidak berada dalam alurnya, yang dimana dari eh, luapan air tersebut nanti akan bisa menyebabkan erosi di sekitar sungai tersebut. Nah, setelah terjadi erosi di sekitar aliran sungai tersebut, nanti akan menciptakan beberapa macam aliran sungai, yang dimana itu akan dijelaskan pada gambar berikut. Nah, jadi di sini ini juga saya mengambil dari chapter 16, yang dimana ini eh sorry, ada kurang lebih empat empat aliran sungai. Yang pertama itu ada dendritik, radial, rektangular, dan juga ada trails. Nah, yang dimana dendritik itu membentuk seperti cabang pohon ya teman-teman. Karena erosi ini terjadi membentuk cabang pohon. Kemudian radial. Radial ini itu jadi misal sebuah pegunungan nih. Nah, pegunungan itu eh, dari pusat pegunungan itu nanti itu akan menyebar cabang-cabang sungai. Nah, itu menjadi yang dinamakan radial. Kemudian ada rektangular. Nah, kenapa bisa dinamakan rektangular? Karena itu bentuknya itu jadi ada suatu, jadi itu sorry, eh, sebentar. Nah, jadi itu kenapa bisa dinamakan rektangular? Karena itu polanya membentuk persegi, yang dimana itu alurnya itu teratur, berbentuknya lurus, tidak seperti dendritik atau radial. Yang terakhir ada trails. Nah, trails sendiri itu terjadi biasanya di pegunungan-pegunungan, karena itu biasanya terjadi di pegunungan atau lembah-lembah, yang dimana itu disebabkan oleh erosi lapisan batuan miring yang tahan dan tidak tahan. Jadi ini tuh terjadi di yang bawah ini itu namanya trails, itu biasanya terjadi di sekitar lembah-lembah. Nah, kemudian di sungai sendiri itu terdapat yang namanya erosi sungai. Nah, di sini itu sudah terdapat gambar yang referensinya juga dari chapter 16, yang dimana eh, sungai itu juga bisa terjadi erosi apabila semisal kan terjadi bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya hujan. Nah, yang dimana saat hujan itu turun itu akan menyebabkan debit air meluap dong, dan itu tidak menutup kemungkinan kecepatan aliran di dalam sungai itu juga semakin deras. Yang dimana jika aliran sungai itu menjadi deras, itu akan menyebabkan tanah-tanah yang entah itu tanah, batu yang ada di dalam eh, sungai itu akan bergeser. Yang dimana jika bergeser itu dinamakan erosi. Nah, jika eh, sudah terjadi erosi, maka itu material-material yang di dalam sungai itu akan ikut mengalir. Mengapa demikian? Nah, karena itu biasa disebut dengan abrasi ya teman-teman. Apabila
tanah yang ada di dalam sungai dan juga batuan yang ada di dalam sungai itu terkena aliran air sungai dalam waktu jangka panjang itu lama-lama akan menjadi erosi karena itu sudah menjadi hukum alam yang dimana sebelumnya kita juga menjadi pelapukan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ini ada aliran air terus menerus mengalir yang kemudian tanah ini mulai terkikis, bergeser. Begitu juga batu-batuan. Nah, entah ini batuannya akan eh, mengendap, sorry, bukan mengendap, batuannya ikut berjalan di dasar sungainya, entah itu nanti akan mengapung di sini. Nah, itu juga yang biasanya menyebabkan sungai itu jadi keruh karena adanya. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan, jadi itu tadi erosi sungai yang terjadi. Kemudian, nah di sini itu dijelaskan bagaimana sedimen-sedimen sungai itu terjadi ya teman-teman. Sorry, saya mau ganti di sini dulu kameramen. Jadi ini aliran sungai mengalir secara kencang yang dimana itu membawa material-material yang ada di dalam sungai itu mengalir. Nah, biasanya teman-teman kalau misal melihat di sungai-sungai yang ibaratnya sungai kecil yang di mana itu tidak terlalu dalam, itu biasanya ada batuan-batuan yang sudah kayak kayak bolong-bolong atau gimana. Nah, itu karena terjadi erosi itu tadi dan mengalami pelapukan. Nah, itu juga batuan-batuan itu biasanya itu eh, sebelum batuan itu ada di biasanya itu di hilir-hilir sungai itu banyak sekali batuan-batuan kan. Nah, itu biasanya itu kiriman dari atas yaitu dari hulu yang dimana itu selalu mengalir terus yang dimana itu nanti akan sampai di hilir sungai. Nah, kemudian eh, kemudian ini juga dijelaskan ada eh, sedimen-sedimen sungai yaitu ada beberapa nama. Yang pertama itu eh, aliran air normal yang dimana ini airnya itu normal karena sedimennya itu berada pada eh, satu sisi sungai ya yang yang B ini itu adalah aliran sungai apabila mengalami eh, aliran sungai saat terjadi hujan. Nah, yang C ini aliran sungai yang kedua sisinya itu sudah ada yang namanya sedimen, entah itu sedimen pasir atau sedimen batuan, sedimen campur, lebih begitu. Nah, kemudian endapan-endapan sungai itu nanti bisa eh, tertahan atau bertahan di suatu tempat ya. Jadi di sini sudah ada beberapa gambar tentang endapan-endapan sungai yang terjadi akibat aliran sungai. Ya, yang pertama di sini itu ada eh, yang namanya map view, yang dimana ini endapan sungai itu terjadi di kayak pinggir-pinggir sungai, entah itu eh, eh, endapan tanah atau endapan batuan. Nah, semisal nih di gambar ini, itu kan ini, nah itu terjadi di pinggir-pinggir sini. Itu nanti ada, misal ada gundukan tanah atau gundukan batuan. Nah, itu sama dengan yang A ini endapan. Kemudian ada lagi yang B ini. Nah, itu endapan sungainya itu misal ada misal nih di sungai. Nah, itu tuh ada kayak ini sungai, kemudian ada turunannya, tapi bukan air terjun. Kayak turunannya itu pendek lah, pendek. Nah, di bawah ini itu biasanya itu ada tanah-tanah atau misal batuan-batuan. Nah, itu sama seperti yang B. Kemudian yang C itu biasanya.
kayak datar gini. Nah, kemudian itu di bawah ada cekungan, cekungan-cekungan. Nah, yang dalamnya itu biasanya eh, ada batuan-batuan juga. Nah, itu seperti yang C. Nah, kemudian ini juga ada eh, endapan-endapan sungai lagi yang dimana semisal ada sebuah gundukan tanah dan juga batu di tengah-tengah. Kemudian di sini ada aliran sungai. Nah, itu sama seperti yang A. Kemudian juga yang B itu sama seperti yang A, tapi bedanya lebih banyak lagi. Yang dimana itu juga akan membedakan aliran air sungai lah, kurang lebih begitu. Nah, next itu ada dataran banjir. Nah, apa yang dinamakan dataran banjir? Nah, kemudian ada dataran banjir. Kenapa bisa terjadi dataran banjir? Yang pertama, faktor pertama itu jelas hujan. Hujan yang deras, hujan yang lebat, yang terjadi juga dalam jangka waktu yang sangat panjang atau lama. Nah, misal sebuah sungai, kemudian terjadi hujan yang sangat deras sekali, yang terjadi secara lama atau dalam waktu yang panjang. Nah, itu kan akan menyebabkan sungai itu meluap, yang dimana luapan sungai itu nanti akan membentuk erosi atau yang bisa menjadikan erosi di pinggir-pinggir sungai, apalagi yang di tikungan-tikungan sungai itu menjadi rawan. Nah, contohnya ada di gambar ini. Nah, ini contohnya ini, gambar ketiga ini. Nah, ini kan terjadi di tikungan sungai itu. Nah, ini tuh biasanya terjadi karena erosi yang dimana ini itu dinamakan dataran banjir. Kemudian eh di sini juga ada contoh yang dimana ini tuh karena hujan yang lebat dan juga luapan sungai. Jadi itu ini garisnya itu yang sebelumnya tidak terhubung itu menjadi terhubung. Nah, yang ini tuh sendiri dinamakan dataran banjir. Nah, dataran banjir ini juga jika tidak terjadi genangan air di dataran tersebut, itu akan di situ itu terdapat banyak endapan sedimentasi, semisal kayak tanah dan sejenisnya. Nah, kemudian di sini juga di gambar ini juga ada aliran sungai. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya salah menaruh aliran sungai. Seharusnya itu aliran sungai ada di sebelum dataran banjir. Nah, di sini tuh ada aliran sungai normal, tapi ini juga berhubungan dengan dataran banjir. Yang pertama, nah yang A ini tuh adalah aliran sungai normal. Nah, di aliran sungai normal ini itu tidak terdapat endapan, tidak terdapat tanggul, kemudian tidak terdapat dataran banjir. Nah, kemudian yang B ini saat terjadi hujan, nah kemudian sungai itu meluap dan menjadi banjir di sekitar daerah sekitar sungai. Nah, ini itu adalah keadaan sungai dan sekitarnya setelah terjadi banjir yang dimana ini terdapat di sini itu ada dataran-dataran banjir yang terjadi akibat sungai. Nah, jadi kurang lebih begini aliran sungai apabila alur aliran sungai terjadi saat sebelum menjadi dataran banjir dan sesudah terjadi dataran banjir. Sorry. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan tentang aliran sungai saat membentuk dataran banjir. Nah, ini adalah salah satu dampak yang terjadi pada suatu rumah yang terjadi yang dimana sekitar rumahnya itu membentuk dataran banjir. Nah, awalnya itu terjadi sebelum aliran itu masih normal, sungai masih normal. Nah, kemudian terjadi hujan, air meluap, dan yang B ini sudah terjadi.
atau terbentuklah dataran banjir karena seperti yang saya jelaskan pada aliran sungai ini, kurang lebih begitu. Kemudian selanjutnya itu ada delta. Nah, apa itu delta? Delta itu adalah endapan sedimentasi, entah itu pasir, batuan, dan sejenisnya yang terendap di sekitar muara sungai, kemudian teluk, danau, dan lain sebagainya. Nah, kenapa delta ini itu bisa terjadi? Nah, jadi itu sungai kan mengalir dari hulu, ya, yang dimana dari hulu itu sudah membawa banyak sekali endapan-endapan material, entah itu tanah, entah itu batuan. Nah, kemudian eh, endapan itu atau partikel-partikel atau material di dalam sungai itu kan mengalir karena aliran yang terjadi di dalam sungai. Nah, aliran itu kan dengan kecepatan yang tinggi itu bisa membawa semua material yang ada di dalam sungai. Nah, kemudian material-material tersebut itu akan mengendap jika sampai di suatu sungai yang dimana atau pokoknya di suatu air yang airnya itu tenang, tidak apa ya, tidak kayak ada aliran sungai gitulah, tidak ada arus sungainya. Jadi itu tidak ada arus airnya. Jadi itu airnya itu tenang, benar-benar tenang. Nah, jadi material-material itu mengendap di suatu daerah, nah yang dimana di daerah itu akan terbentuk suatu endapan yang dimana itu dinamakan delta. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, ini kan eh, contohnya delta ya teman-teman. Ini itu adalah endapan-endapan. Kemudian nah ini kan kayak ini kan sungai nih. Terus ada arus sungai kenceng, seret mbak material. Nah, ini itu adalah eh, air yang tenang, yang dimana itu tidak banyak atau bisa dikatakan arusnya itu tergolong rendah lah, yang dimana endapan itu tidak ikut mengalir dan berendap di suatu tempat. Itu dinamakan delta. Seperti ini juga, gambar yang ini juga. Nah, selain delta, itu juga ada yang namanya fans aluvial. Nah, kurang lebih sama fans aluvial ini dengan delta karena ini juga suatu endapan yang terjadi karena aliran air tadi. Nah, tetapi bedanya fans aluvial ini itu biasanya terjadi di dataran pegunungan, kaki gunung, atau semisal lembah-lembah, daerah-daerah sekitar lembah-lembah di gunung. Nah, ini contohnya. Nah, jadi bedanya tadi kan eh, kalau semisal delta itu endapannya itu akan berhenti di suatu daerah yang di daerah tersebut terdapat air yang tenang. Istilahnya itu tidak ada arus air atau aliran air yang mengalir dengan kecepatan yang tinggi. Jadi airnya itu tenang. Nah, tetapi kalau fans aluvial itu alir air kan mengalir nih dari hulu. Nah, begitu melewati lembah-lembah pegunungan dan juga bukit-bukit pegunungan, pegunungan-pegunungan. Nah, jika aliran tersebut sampai di daerah yang datar seperti di sini itu kan gambarnya ini mengalir nih dari hulu. Nah, kemudian ini ada area yang datar. Nah, air otomatis berhenti di situ. Begitu juga endapan-endapannya yang dimana itu menjadi itu yang dinampakkan fans aluvial. Jadi bedanya di situ. Kalau fans aluvia, kalau delta itu endapannya akan berhenti di suatu daerah dengan air yang kondisinya tenang. Kalau fans aluvial itu
endapannya akan berhenti di suatu daerah yang datar. Nah, contoh ini kan air mengalir dari sini nih, seret, sampai sini itu bertemu daerah yang datar. Nah, air itu akan endapan-endapan yang ada di dalam air tersebut akan mengendap di daerah ini yang dinamakan fans alluvial. Next, itu ada struktur pengendali banjir. Nah, jadi banjir itu kan menjadi bencana alam yang kadang itu tidak bisa diprediksi terjadi. Kadang itu kita bisa mengira, ah ini misalnya terjadi hujan nih, hujannya deras dan itu terjadi cukup lama. Namun itu kan kita tidak bisa menebak apakah ini banjir atau tidak. Nah, untuk mengurangi resiko itu dibuat struktur pengendali banjir karena banjir sendiri itu sangat merugikan bagi pemukiman warga, bagi ekonomi, sosial dan lain-lain. Jadi di sini ibaratnya itu, nah di sini kan ada laut nih, laut yang besar. Nah ini juga ada cabang-cabang sungai yang di sekitar laut tersebut. Nah ini itu ada yang namanya bendungan. Nah, cara membuat seperti ini itu tentu terjadi dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Karena untuk memenuhi suatu bendungan ini itu membutuhkan hujan yang berapa ratus tahun itu baru terjadi. Nah, kemudian ini kan sudah dibuat bendungan kayak dibuat tutup gitu kan. Nah, ini itu ada aliran yang dimana samping kanan kiri aliran ini itu dibuat kayak model tembok gitulah. Tembok yang dimana ini temboknya itu sangat tinggi untuk menghindari apabila terjadi hujan yang deras, kemudian air meningkat, debit air meningkat. Nah, itu bisa meminimalisir lah resiko terjadinya banjir karena kanan kiri ini adalah pemukiman warga. Kemudian air ini disalurkan eh, ke kapasitas yang lebih kecil. Itu mungkin ini semacam danau lah gitu. Terus ini juga dialirkan ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi ini tuh cara yang cukup efektif karena apabila ini kan di dalam bendungan ini sudah menampung banyak air. Ini juga apabila saat musim kemarau terjadi dan ini mengalami kekeringan, gerbang atau penutup bendungan ini itu bisa dibuka agar ini mengalir ke sini dan ini juga bisa menjadi sumber air bagi warga sekitar. Gitu. Kemudian ada yang namanya teras sungai. Nah, teras sungai itu apa sih teras sungai? Nah, teras sungai sendiri itu adalah dataran atau undak-undakan yang berada di kanan dan kiri sungai. Nah, jadi bagaimana teras sungai ini terjadi? Awal mulanya itu ya sungai biasa, hanya sungai. Kemudian itu mengalami banjir yang seperti yang saya jelaskan pada gambar ini. Nah, jadi ini kan aliran normal nih sebelum ada undak-undakan. Nah, kemudian terjadi hujan yang sangat deras dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian terjadilah banjir. Nah, dari banjir ini itu meninggalkan jejak yaitu dataran banjir. Nah, dari dataran banjir tersebut itu kan sungai tersebut walaupun tidak terjadi hujan kan akan tetap terjadi yang namanya erosi atau pelapukan. Nah, jadi sungainya itu semakin dalam, kemudian yang dataran banjir itu juga mengalami erosi, alhasil terbentuklah undak-undakan yang dinamakan teras sungai seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi eh, kenapa bisa terjadi teras sungai ya karena itu tadi. Jadi ini awalnya itu sejajar dengan sungainya, tetapi sungainya mengalami erosi yang lama-kelamaan juga turun datarannya. Nah, ini juga mengalami erosi juga yang dimana akan membentuk undang-undakan. Kurang lebih begitu. Nah, jadi
Kurang lebih itu hasil presentasi dari saya. Jadi di dalam chapter itu membahas tentang sungai dan juga banjir. Jadi bagaimana sungai itu bisa terbentuk, kemudian aliran-aliran sungai, kemudian erosi yang terjadi di dalam sungai, erosi itu membawa apa saja di dalam sungai, kemudian penyebab dari erosi ke daerah-daerah sekitar sungai itu bagaimana, kemudian juga menjelaskan apa itu dataran banjir, delta, fence aluvial, dan lain sebagainya. Kemudian juga menjelaskan bagaimana siklus hidrologi yang terjadi di permukaan bumi yang menjadi awal mula terjadi terbentuknya sungai dan juga terciptanya banjir. Kurang lebih begitu. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam berkata atau belibet dan segala macamnya. Saya next video saya akan berusaha lebih proper lagi, lebih memahami materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.